Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai mobilitas dan konduktivitas ion pada sistem larutan elektrolit menggunakan hukum Coleridge. Kami beranggotakan yang pertama saya Berliana Gita Rani Pertiwi sebagai pemateri pertama, lalu Ivan Fajar Prasetya sebagai pemateri kedua, selanjutnya Marsha Hanisa Lubis sebagai pemateri ketiga, Jiran Karina sebagai pemateri keempat, dan Septirana Junita sebagai pemateri terakhir. Baiklah, langsung saja kita mulai ke presentasinya. Yang pertama adalah konduktivitas. Konduktivitas adalah kemampuan suatu larutan dalam menghantarkan arus listrik. Konduktivitas digunakan untuk ukuran larutan elektronik. Konsentrasi elektrolit sangat menentukan besarnya konduktivitas. Daya hantar suatu larutan atau konduktivitas suatu larutan itu bergantung dari dua faktor. Yang pertama adalah jumlah ion yang ada, dan yang kedua adalah kecepatan dari ion-ion pada beda potensial antar kedua elektroda. Nah, kecepatan dari ion-ion ini memiliki faktor-faktor yang dapat mempengaruhinya. Ada beberapa faktor, yaitu yang pertama berat dan muatan ion, lalu adanya hidrasi, lalu selanjutnya orientasi atmosfer pelarut, gaya tarik antar ion, temperatur, dan juga viskositas. Dan masing-masing ion itu mempunyai daya hantar ekivalen yang bergantung pada jumlah ion yang ada dan juga kecepatan ion pada beda potensial antara kedua elektroda yang ada. Jumlah ion yang ada itu bergantung pada jenis elektrolit. Jenis elektrolitnya itu kuat atau elektrolit lemah. Dan juga bergantung pada konsentrasi. Selanjutnya, pengenceran baik untuk elektrolit lemah maupun elektrolit kuat itu akan memperbesar daya hantar dan mencapai harga maksimum pada pengenceran yang tak terhingga. Baik, selanjutnya saya Ivan Fajar Prasetya, NPM 191323029 akan melanjutkan presentasi. Pengantar logam disebut pengantar kelas utama. Dalam pengantar ini, listrik mengalir sebagai elektron. Tekanan dari pengantar ini bertambah dengan naiknya temperatur. Larutan elektrolit juga dapat menghantarkan listrik sebagai pengantar kedua. Dalam pengantar ini disebabkan oleh gerakan ion-ion dari kutub satu ke kutub lainnya. Berbeda dengan pengantar logam, elektrolit tahanannya berkurang bila temperatur naik. Hantaran jenis larutan tergantung pada jumlah ion yang ada, dengan disebut sebagai hantaran molar. Hantaran larutan yang mengandung 1 mol larutan elektrolit dan ditempatkan di antara dua elektroda sejajar yang terpisah sejauh 1 meter. Dirumuskan, hantaran molar sama dengan L kali S per M dikali konsentrasi molar elektrolit yang ditambahkan dengan satuan mol per meter kubik. Dan untuk satuan hantaran molarnya adalah S kali meter persegi per mol. Ada dua golongan elektrolit, yaitu elektrolit kuat dan elektrolit lemah. Elektrolit kuat didefinisikan sebagai zat yang terionisasi sempurna dalam larutan dan meliputi ion padatan dan asam kuat sehingga konsentrasi ion dalam larutan sebanding dengan konsentrasi elektrolit yang ditambahkan. Contohnya yaitu HCl dan NaCl. Selanjutnya yaitu elektrolit lemah. Didefinisikan sebagai zat yang tidak terionisasi sempurna dalam larutan. Contohnya yaitu asam bronzatelori yaitu CH3COOH atau asam asetat, dan basa bronzatelori yaitu NH3 atau amonia. Pada elektrolit kuat, seperti yang sudah didefinisikan sebelumnya, hukum Krauss menyatakan hantaran molar sebanding dengan akar konsentrasi. Berikut rumusnya dan rumus migrasi bebas ion. Selanjutnya ada elektrolit lemah, di mana hantaran jenisnya tergantung pada jumlah ion dalam larutan
sepertinya telah dituliskan pada makalah. Pada konsentrasi nominal C pada kesetimbangan adalah sebagai berikut. Kemudian selanjutnya ada persamaan untuk konstanta kesetimbangan dengan mengabaikan koefisien aktivitas sebagai berikut. Harga tetapan kesetimbangan merupakan tetapan kesetimbangan termodinamika yang berupa fungsi dari konstanta kesetimbangan dan koefisien keaktifan ion-ionnya. Untuk larutan pada pengenceran tak hingga, koefisien aktivitas sama dengan 1. Maka harga tetapan kesetimbangannya adalah sebagai berikut. Jika hantaran molar elektrolit terionisasi sempurna secara hipotesis, maka konduktivitasnya terukur dengan rumus sebagai berikut. Namun jika konsentrasi ion dalam larutan rendah, maka rumusnya sebagai berikut. Selanjutnya ada persamaan untuk hukum pengenceran Ostwald, di mana peningkatan konduktivitas ekivalen dalam kasus elektrolit lemah disebabkan oleh peningkatan jumlah ion. Baik, selanjutnya terdapat hukum Kohlrausch. Friedrich Kohlrausch pada tahun 1875 sampai 1879 menetapkan bahwa untuk akurasi tinggi dalam larutan encer, konduktivitas molar terdiri dari kontribusi individu ion. Ini dikenal sebagai hukum migrasi ionik bebas Kohlrausch. Friedrich Kohlrausch membuktikan bahwa pada konsentrasi rendah, konduktivitas molar elektrolit kuat mentaati hukum Kohlrausch, yaitu bahwa konduktivitas molar sebanding dengan akar pangkat dari konsentrasi, di mana dituliskan rumusnya seperti yang di PPT. Jika konduktivitas molar pembatas kation dinyatakan dengan lambda positif dan untuk anion dinyatakan dengan lambda negatif, maka hukum migrasi bebas ion adalah seperti pada PPT. Dengan V positif dan V negatif merupakan jumlah kation dan anion persatuan rumus, di mana V positif sama dengan V negatif sama dengan 1 untuk HCl, NaCl, dan CuSO4, tetapi V positif sama dengan 1, V negatif sama dengan 2 untuk MgCl2. Hasil sederhana ini dapat dipahami berdasarkan perilaku ion bebas dalam limit konsentrasional, memungkinkan untuk meramalkan atau memprediksi konduktivitas molar pembatas setiap elektrolit kuat. Jika diplot hantaran versus diperoleh garis lurus linear untuk elektrolit kuat, misal KCl, tetapi untuk elektrolit lemah diperoleh garis tidak linear dengan lengkungan yang curam, misal asam asetat. Fakta eksperimen menunjukkan bahwa baik LS atau daya hantar jenis maupun hantaran berubah terhadap perubahan konsentrasi, di mana untuk elektrolit kuat, LS naik dengan cepat dengan naiknya konsentrasi. Untuk elektrolit lemah, LS naik perlahan-lahan dengan naiknya konsentrasi. Perbedaan ini disebabkan oleh elektrolit kuat terurai sempurna, sedangkan elektrolit lemah tidak terurai dengan sempurna. Baik elektrolit kuat maupun elektrolit lemah, hantaran naik pada pengenceran dan mencapai harga maksimum pada pengenceran tidak terhingga. Karena didapatkan rumus sebagai berikut seperti di PPT. Pembahasan selanjutnya adalah hantaran molar. Hantaran molar adalah daya hantar larutan yang mengandung 1 mol elektrolit dan ditempatkan di antara 2 elektroda sejajar yang terpisah sejauh 1 meter. Untuk mencari hantaran molar, kita dapat membagi hantaran jenis dengan konsentrasi elektrolit. Berikut adalah rumus dari hantaran molar. Selanjutnya adalah hukum Onsager pada pengenceran tak hingga. Pada pengenceran tak hingga, nilai C mendekati 0, sehingga konsentrasi tidak lagi mempengaruhi harga konduktivitas. Jadi, pada pengenceran tak hingga, nilai konduktivitas sama dengan konduktivitas ion-ionnya. Hukum ini dikenal dengan hukum Kohlrausch, yang dapat ditulis dengan gamma AB sama dengan gamma A ditambah gamma B. Selanjutnya adalah hukum perpindahan ion bebas. Karena di dalam larutan elektrolit arus listrik dibawa oleh ion-ion, maka untuk konsentrasi ion-ion yang sama dengan valensi yang sama, larutan yang memiliki pergerakan ion yang lebih cepat akan menjadi konduktor yang lebih baik. Kenyataannya, pada pengenceran yang tidak terbatas, ketika ion-ion terpisah terlalu jauh, sehingga tidak ada pengaruh suatu ion dengan yang lainnya, konduktivitas
semata-mata akan tergantung pada kecepatan anion dan kation. Jika U dan V cm per detik berturut-turut menyatakan kecepatan kation dan anion di bawah suatu tegangan 1 volt per cm, kemudian dalam larutan yang mengandung satu ekivalen elektrolit valensi 1 pada pengenceran yang tidak terbatas, UF kolom muatan positif akan dibawa oleh kation dalam 1 detik, dan VF kolom muatan negatif akan dibawa oleh anion dalam waktu yang sama. Dengan demikian, arus total yang mengalir melalui larutan akan menjadi I sama dengan 1 per R sama dengan UF min V kali min F sama dengan UV, U ditambah V dikali F. Seperti yang terdapat di layar di samping saya, tulisannya seperti itu, dengan satuan kolom per detik atau ampere. Besaran U dan V kadang-kadang disebut mobilisasi. Karena kecepatan ion-ion ini merupakan sifat yang khas, maka untuk menghitung nilai konduktivitas ekivalen pada konsentrasi 0 dari berbagai larutan elektrolit harus dijumlahkan. Hubungan penjumlahan ini ditemukan oleh Cole-Rausch dan disebut hukum Cole-Rausch atau hukum perpindahan bebas ion-ion. Diperoleh juga dari hukum ini bahwa perbedaan nilai lambda untuk garam-garam dari kation atau anion yang sama harus sama. Pernyataan yang unik pada hukum Cole-Rausch ini adalah bahwa konduktivitas ion-ion merupakan sifat ion tersebut secara tunggal dan tidak bergantung pada ion pasangannya. Hal ini tepat untuk pengenceran yang tidak terbatas, tetapi tidak terlalu tepat pada pengenceran yang terbatas. Namun demikian, hukum ini seringkali digunakan untuk pengenceran yang terbatas sebagai suatu perkiraan. Demikianlah penjelasan materi dari kami kelompok 5. Apabila ada salahnya kami mohon maaf. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton dan kami harapkan kepada teman-teman semua untuk memberikan masukan positif atau kritik membangun untuk kelompok kami ke depannya. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada teman-teman semua. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.